Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang berbahagia serta adik-adik yang semoga Allah senantiasa menyayangi kita semuanya. Di waktu yang singkat dan pendek ini, saya minta bantuan Mas Doyo untuk fokus Rasulullah selaku uswatun hasanah kita, karena tidak ada manusia terbaik kecuali baginda Rasulullah. Menurut panjenengan, Allah niku napa jenengan? Napa Bu? Tuhan panutan. Allah niki nggih. Adik-adik, Allah niku sebagai apa nih sampeyan? Sebagai Tuhan. Kita itu punya Allah dalam kehidupan ini. Ya walaupun Allah itu gak kelihatan oleh kasat mata kita, kita akan menemukan betapa besarnya, betapa. Coba bayangkan kalau malaikat maut hari ini berkata, saya cabut nyawamu atas perintah Allah. Apakah ada yang mau berkata, wahai malaikat maut, aku belum kaya, nanti saja nyabutnya. Anakku belum lulus SMA, nanti saja nyabutnya. Enggak ada yang mampu menghentikan malaikat maut ketika Allah sudah memerintahkan. Terus kenapa kita sebagai hamba yang hina, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Mas'ud di dalam kitab beliau Taisirul Khalaq bil Ilm Lafaz, itu mengatakan bahwasanya kita itu sebagai abdun dalil, hamba yang hina. Maka tidak pantas hamba yang hina ini bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham, aku ki hamba sing lemah, aku ki hamba sing hina. Karena emang Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang mau kita banggakan dalam hidup ini? Kekayaan kita akan habis, kegantengan kita akan sirna, kecantikan sama saja akan sirna, kedudukannya tinggi akan hancur pada masanya. Maka dari itu, kalau kita paham sebagai abdun dalil, hamba yang hina, maka bersujudlah kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ketaatan. Karena orang beriman, sebagaimana yang dikatakan Allah dalam bahasa Al-Quran, Bapak Ibu, Allah mengatakan, inna makana qaulul mu'minin, sesungguhnya perkataannya orang beriman kepada Allah itu, liyahkuma bainahum, ketika diseru untuk mentaati Allah. Nggih Rasulullah, aku dengar dan taat. Gimana kita mau cinta dan mau dikasih solusi oleh Allah kalau kita tidak mau berdekatan dengan Allah? Kita pengen kaya, kita pengen bahagia, dekat kepada yang membuat kita bahagia, Allah. Emang standar bahagia itu bukan banyaknya harta, tapi standar kebahagiaan itu di dalam hati yang tidak bisa distandarkan dengan banyaknya harta ataupun tingginya kedudukan. Maka dari itu hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu semuanya, pastikan kita ini sebagai hamba yang hina yang siap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati semaksimal mungkin. Karena kalau Allah sudah memerintah, itu pasti baik untuk diri kita, enggak mungkin jelek untuk kita. Lah bagaimana kita paham ini perintah Allah dan ini bukan perintah Allah? Pahami Al-Qur'an, Bapak Ibu. Al-Qur'an 30 juz itu bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi kata Allah hudan, sebagai petunjuk. Kalau kita yakin Al-Quran sebagai kitab kita, jadikan Al-Quran ini sebagai way of life, sebagai jalan hidup Bapak Ibu. Jenengan ada masalah, kembalilah kepada Al-Quran. Jenengan ada problem, kembali kepada Al-Quran. Hari ini ada problem masalah pendidikan, kalau kita mau berbicara akan ketemu di dalam Al-Quran. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim yang diabadikan di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Quran surah Luqman. Allah mengatakan bagaimana berkaitan Luqmanul Hakim ini, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kamu menduakan Allah. Ini nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Nasihat yang luar biasa yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, wahai anakku berimanlah kepada Allah, jangan kamu menyebutkan Allah, jangan mendoakan Allah, karena didoakan itu sakit. Mungkin apa Bu?
Mungkin untuk Pak, tidak juga sakit ya. Nah itu Allah juga tidak mau didoakan. Makanya kalau kita pengen taat, pengen bahagia, udah solusinya taati Allah, tanamkan keimanan kepada anak didik kita. Itu anak sekolah, anak kita sendiri, ataupun siapapun. Kalau kita pengen bahagia, tanamkan keimanan sebagaimana pesan dari Allah. Kalau kalian, kita semuanya Bapak Ibu gak yakin terhadap Al-Quran, Allah menantang kalau panjenengan sami. Itu menunjukkan Gusti Allah dalam Quran surah Luqman. La wa ya bunayya wa hanaku la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Panjenengan enggak yakin terhadap firman Allah. Allah menantang langsung dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah. Jenengan sedika. Kata Allah ngeten iki. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Wahai kalian semuanya manusia, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu terhadap apa yang telah aku turunkan kepada abdina, yakni Nabi Muhammad berupa Al-Quran, faktu bisuratin min misli, datangkan kepadaku, kepada Allah, faktu bisuratin min misli, satu surat semisal surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat paling pendek surat apa? Al-Ikhlas atau Al-Kausar? Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar. Saya sampun diwasai Imam Nawawi. Niku surat yang paling pendek. Menawi kula panjenengan sami boten percados, enggak percaya, enggak yakin terhadap Al-Qur'an, silakan buat satu surat sing sami kali surat Al-Ikhlas sing paling pendek. Silakan buat sesuai dengan balaghahnya, ilmu bahasa Arabnya, mukjizatnya, semuanya. Pasti kejadian enggak kalau majelis sami sing dalam Al-Qur'an? Pasti tidak akan kejadian. Nah terus kenapa kita hamba yang hina ini tidak mau taat kepada Allah, tidak mau ngaji Al-Qur'an, tidak mau melakukan diri yang hina ini? Kata Allah, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajaan kanca-kancamu, kanca-kanca ning donya Indonesia napa ning donya Malaysia, Amerika, Uni Emirat Arab, Eropa dan lain sebagainya, silakan berkumpul bersatu buat satu surat semisal Al-Qur'an. Kalau kita diantara kita tidak ada yang yakin terhadap Al-Qur'an atau tidak percaya dengan Allah, simpel Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita sebagai hamba yang ini diperintah oleh Allah, wahai hambaku, jangan kamu menyekutukan Allah. Engkau wahai Allah, aku izin pengen menyekutukan dengan batu kok. Aku riko karo tanggoku lak nyembah batu. Sing sale nonton. Nah ini kan perlu kita menanam keimanan dalam hati. Sebagaimana kalau panjenengan sedaya pernah membaca literasi berkaitan tentang sejarah baginda Rasulullah menanamkan keimanan kepada masyarakat Mekah berapa tahun? Ada yang tahu? Mendakwahkan Islam berkaitan keimanan berapa tahun di kota Mekah Rasulullah? Berapa? Kasih hadiah dari Nabi. Yang perempuan boleh, ada adik kecil. Berapa tahun Rasulullah mendakwahkan Islam di kota Madinah, di kota Mekah, berbicara masalah keimanan? Ayo, klik. Mau jawab adik? Oh enggak adik ya? Ya kalau jawab ini siap ada hadiah ini. Saya tambahin nanti kalau memang kurang dari Pak Heri nanti.
Ya sudah, nih nggak ada yang menjawab, ya sudah, hangus berarti. Ya, Rasulullah itu mendapatkan keimanan di kota Mekah 13 tahun. 13 tahun cuma berbicara agar hamba ini, manusia kota Mekah itu agar menyembah Allah saja, tidak menyembah batu, tidak menyembah patung, tidak menyembah Ka'bah. Biar apa? Murni tunduk sujud kepada Allah saja. Itu berbicara keimanan 13 tahun. Sedangkan Rasulullah berbicara masalah muamalah, hubungan sesama manusia, berbicara masalah hukum itu hanya 10 tahun, Bapak Ibu. Di kota Madinah itu. Ini menunjukkan apa? Masalah keimanan, menanamkan keimanan di dalam hati peserta didik, adik-adik kecil atau dalam diri kita yang hina ini, yang penuh dengan dosa ini, Bapak Ibu, sangat penting dan darurat yang harus senantiasa kita tanamkan, yang harus kita senantiasa pelajari. Bagaimana kita menjadi hamba yang siap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap sujud, tunduk dan patuh. Itu yang pertama. Jadi yang ditanamkan di dalam diri kita dan peserta didik adalah masalah keimanan. Pastikan Bapak Ibu, kita latih putra lan putri panjenengan, putra putri saya. Ini harus kita latih sedikit demi sedikit. Bagaimana nak kamu itu mengenal Allah? Bagaimana nak cara kamu itu bersujud kepada Allah? Yang penting tugas kita hanya mengarahkan, memberikan pengarahan, tidak disuruh memaksa. Semisalnya, kok anak kita sudah besar, sudah diarahkan dengan baik oleh kedua orang tuanya, kok malah tidak taat kepada Allah, itu urusan anak sendiri dengan Gusti Allah. Yang terpenting tugas kita sebagai hamba itu, Bapak Ibu, punya anak, putra lan putri, tugasnya mengarah nih, memberikan pengertian. Nah, Tuhan kita Gusti Allah loh. Waktunya sujud yang Gusti Allah, sholat duhur. Waktunya ibadah nak. Perkara niku mboten purun niku urusane anak kali Gusti seumur. Tugas kita hanya mengarahkan, memberikan pendidikan, pengertian, dan memberikan contoh. Ini sing boten kalah pentingnya Bapak Ibu. Kita ngeken anake, ayo le salat. Dan bapakne dhewe malah boten salat, ibuke dhewe malah boten salat. Lah pas haid nggih boten salat, ibu-ibu nggih ampun dipaksa. Lah pas boten haid nggih salat, kok dale wancine salat nggih, oke sujud yang Gusti Allah. Lah semuanya wis gede anak bedol niku urusan buli ya Bapak Ibu. Tugasnya saat ini namung ngarani, memberikan perhatian, pembelajaran, nyekolahne anak teng madrasah pendidikan Al-Qur'an sing sampun semisale dipandhigani Pak Heri niki. Lah niku tugasnya panjenengan sami ngarahne teng pendidikan niki. Dan di rumah juga harus diberikan contoh teladan, karena Rasulullah juga seperti itu ketika memberikan pendidikan kepada anaknya, sebagaimana Luqmanul Hakim tadi. Ayo deh sholat dikit. Engko mak kali sholat, bila cicile bukan apa-apa, bukan satu kos. Sing penting jenengan engkai ngertos, oh ibuku bapakku sujud pada Gusti. Ken sampeyan ngertos piyambak. Amargi emang keimanan ini perlu ditanamkan dari kecil, Bapak Ibu. Masalah keimanan ini harus ditanamkan. Dan masalah anak harus taat kepada Allah ini juga harus ditanamkan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya yang diabadikan di dalam Al-Quran, itu menunjukkan saking pentingnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, bekal yang harus dimiliki oleh ibunda dan bapak tercinta itu apa? Ilmu. Kedai purun ngaos. Ngaos nopo? Ngaos tumut pengajian. Engko dados sing kertos Bapak Ibu. Niki nopo sing apik, niki nopo sing elek, niki nopo sing perintah Gusti, niki nopo sing larane Gusti, niku saking pengawasan. Nah, kedai harus ditanamkan di dalam diri ini semangat untuk belajar, senantiasa belajar. Kita harus benar-benar sadar
kita ini hamba yang hina, waktu di dunia sebentar, malaikat maut senantiasa mengitari kita. Ketika Allah sudah memerintahkan, tidak ada yang mau berkata, wahai Allah, wahai malaikat, nanti saja, saya belum mendidik anak saya. Enggak ada toleransi. Ketika sudah dicabut, ya sudah, wassalam, nanti kita akan kembali ke tanah. Ya kalau kita orang dekat sini, ya kembali ke kuburan kita di sana itu. Jangan pun kertas ya mbak, tempatnya beriko, dan itu kan tempat kembali kita, kembali ke tanah, dan kita akan kembali ke hadapan Allah. Dan setiap yang kita lakukan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Gusti. Nanti akan disetelnya CCTV parlan, perilaku ini piye, dosanya apa wae, dosanya kayak gini iso ditebus kalau amalnya kebaikan apa ora. Disetel sedoyo ini kan mengkhawatir. Kita 24 jam, umur kita 60 tahun, 100 tahun, semuanya terekam di hadapan Allah. Dan di hari pengadilan nanti pasti akan datang dan akan disetel semua. Ingat Bapak Ibu yang berbahagia, iman itu menentukan surga dan neraka. Kita yang banyak dosa ini bisa masuk surga kalau kita punya iman. Kita pernah menggunjing, kita pernah berbuat dosa, ngerasani, bahkan dosa besar, berzina dan sebagainya. Itu bisa kita masuk surga kalau kita punya iman kepada Allah dan siap untuk memperbaiki diri. Banyak teladan, ada 100 pembunuh tetapi masuk surga karena dia ikhlas bertobat dan beriman kepada Allah. Ada seorang wanita pezina, pelacur, kemudian dia masuk surga dikarenakan apa? Keimanan, keikhlasan, hanya memberikan seteguk air kepada anjing yang kelaparan. Tapi keimanan yang benar, dia sebagai abdun, dia paham, aku ini adalah hamba Allah yang hina, Allah sebagai Tuhanku, aku tidak menyekutukan dengan yang lain, aku tidak menyembah batu, tidak menyembah patung, dan hanya Allah yang aku bersujud. Maka wanita tadi masuk ke dalam surga. Maka dari itu iman ini menjadi tolak ukur dalam segala hal. Makanya Rasulullah mendapatkan iman itu lama, 13 tahun. Itu masalah iman saja. Bahkan Bapak Ibu, Rasulullah ketika mendapatkan iman seperti itu, masyarakat kaum Quraisy itu benci Rasulullah. Bahkan Rasulullah mau dibunuh. Rasulullah mau dibunuh, dikepung rumahnya, sudah disergap oleh kelompok kurang ajar Abu Jahal, kelompok persekutuannya atau kelompok yang masuk di dalamnya. Rasulullah itu sudah berjuang untuk kita dengan sedemikian rupa, menanamkan iman kepada masyarakat. Kita yang hari ini enak saja, mau sholat gampang, mau bersujud kepada Allah gampang. Tidak seperti saudara kita yang ada di belahan dunia samping, sebagaimana di Palestina, mau bersujud kepada Allah di Masjid Al-Aqsa susah. Kita gampang, kenapa kita tidak mau lebih semangat dalam bertaat kepada Allah? Ada apa ini? Maka dari itu, hadirin yang berbahagia, pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman tadi, jadikanlah renungan dalam proses kita menapaki rintitan kehidupan ini, dalam kita mendidik anak dan anak putra putri kita, yakni menanamkan iman di dalamnya. Yang kedua, menanamkan akhlak kepada anak didik kita. Menanamkan akhlak sebagaimana pesan Kanjeng Nabi, innama bu'istu li utamima sholihal akhlak atau makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu yang berbahagia. Maka etika ataupun angga unggu ini menjadi hal yang penting dalam proses kita hidup di dunia ini, dalam proses kita mendidik anak didik kita. Setelah kita menanamkan kepada anak didik kita, maka harus dibarengi dengan akhlak yang baik supaya dia mengerti bagaimana aku ini beradab dan beretika. Banyak sekali di antara anak didik kita yang masih berkata jorok, berkata yang tidak baik,
dia tidak memahami bagaimana adab-adab Islami, sedangkan dia dilahirkan dalam kondisi sudah Islam. Apakah kita tidak malu dengan orang non-muslim yang kemudian dia masuk Islam, orang Kristen yang kemudian masuk Islam, sehingga dengan proses belajar yang serius dia lebih mempraktekkan adab-adab Islami, dia lebih mempraktekkan keimanan yang benar daripada kita yang sudah lahir se-Islam tetapi ogah-ogahan untuk belajar Islam. Hadirin yang berbahagia, Islam itu mulia, Islam itu indah, Islam itu benar-benar sangat indah kalau kita benar menjadikan Islam ini sebagai panduan dalam kehidupan ini. Jangan lihat Islam kepada sosok ustaz, tapi lihatlah Islam kepada sosok Rasulullah. Janganlah lihat Islam pada kiai yang salah, tapi lihatlah sosok Islam kepada Kanjeng Nabi dan para sahabat. Mereka lah orang-orang solih yang telah teruji kebenaran dan kesolehannya. Mereka manusia lurus sampai dia meninggal dunia, sedangkan para ustaz dan kiai itu belum meninggal dunia karena belum ada jaminan husnul khotimah. Cuman para ustaz dan kiai itu berharap bisa mati husnul khotimah dan bisa mengikuti jejak Kanjeng Nabi. Maka idolakan, tanamkan dalam diri putra-putri Muhammad Sami untuk mengidolakan Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Jangan sampai mengidolakan orang yang tidak jelas, orang yang belum tentu mati dalam keadaan husnul khotimah. Pastikan kecintaan itu hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya, hanya diberikan kepada orang-orang yang soleh. Boleh kita mengidolakan orang soleh yang sudah meninggal, semisal ada seorang ustaz, seorang kiai yang sudah meninggal, tapi dia meninggal dalam keadaan baik-baik saja, boleh dijadikan idola untuk motivasi anak peserta didik kita. Tetapi jangan sampai anak kita dituntun untuk mengidolakan Ronaldo, untuk mengidolakan Messi, untuk mengidolakan Mbappe, untuk mengidolakan siapa lagi itu. Jangan ditanamkan, tanamkan cintailah Rasulullah, cintailah Abu Bakar, cintailah Umar, cintailah Utsman, cintailah Ali, cintailah sahabat Hamzah, cintailah sahabat muda Mus'ab bin Umair. Itulah teladan yang nanti akan menjadi public figure pada adik-adik ini. Bapak Ibu, kalau adik-adik ini sudah punya public figure, siapa yang harus dicontoh, pasti dia akan sekuat tenaga untuk mengikutinya. Makanya orang tua, sosok ayah itu menjadi sosok terpenting di dalam rentetan berumah tangga, karena sosok ayah ini menjadi sosok public figure di hadapan anaknya. Seorang anak perempuan akan melihat sosok ayahnya yang gagah berani untuk melindungi kehormatannya. Maka jangan heran ketika ada sosok ayah yang hari ini di dalam berita banyak sekali yang melukai kehormatan anak perempuannya. Pagubasi ini. Dari itu ada yang berbahagia, pastikan kita adik-adik kita ini ditanamkan idola yang benar. Jangan sampai cita-cita saya, kok lu tahu saya? Iya, saya hanya sekedar tahu saja Bapak Ibu, tapi tidak mengidolakan. Tapi tahu, tapi tidak mengidolakan. Itu Bapak yang berbahagia. Yang pertama, tanamkan keimanan. Yang kedua, tanamkan adab, kasih idola yang baik, kasih contoh dari kedua orang tua yang baik. Contoh teladan panutan ini sangat penting dan darurat yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sedaya. Ini pun wajibnya Maisa 1 menit lagi untuk ini. Ingatan Bapak Ibu nggih? Saged dimengerti nggih? Oke, bismillah. Pahami kita ini sebagai hamba yang hina, yang harus siap tunduk dan sujud kepada Allah. Kalau nggak siap sujud dan tunduk kepada Allah, silahkan buat satu surat semisal Al-Quran kalau kita emang paling benar. Nah, kita merasa nggak mampu, berarti mulai hari ini kita harus siap taat kepada Allah, siap tunduk dan sujud kepada Allah, supaya nanti Bapak Ibu kita bisa bertetangga di surga. Harapannya kalau menjadi sami niku sakit bertetangga di surga. Surga itu luas untuk semua orang yang beriman. Jangan sampai kita yang hidup bertetangga di dunia
tidak bisa bertangga di akhirat. Mengatakan semoga bermanfaat. Mungkin nanti bisa dilanjut di lain hari, di waktu yang ada kesempatan lagi kita bisa ngawas bareng, sharing bareng, diskusi bareng, cari solusi bareng berkaitan problematika yang kita hadapi di tempat kita masing-masing, terutama di Desa Kuning. Monggo sahabat didiskusikan nanti di lain waktu ataupun ngawas secara yang sakit tahun bebas. Mengatakan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang Rob Tuhan yang maha benar, itu tidak ada salahnya. Sedangkan kesalahan itu dari saya pribadi karena minimnya ilmu yang saya miliki, karena kurang seriusnya kami dalam belajar Islam. Kami mohon maaf, hanya segini saya bisa memberikan manfaat kepada panjenengan. Semoga ini bisa memberikan faedah ataupun keberkahan manfaat di dalam kehidupan komunitas Islam. Akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan lagi kepada Pak Heri. Pak Heri. Langsung selamat. Monggo apa katanya ada hadiah